Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Marlina tahun 2020, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Contoh keragaman anak yang terjadi di dalam kelas adalah yang pertama kesiapan belajar, yang kedua gaya belajar, yang ketiga bakat dan minat, dan yang terakhir adalah profil belajar. Selanjutnya yaitu implementasi keragaman di kelas. Dalam menerapkan pembelajaran berdasarkan keragaman anak di kelas, sebelum pembelajaran dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keragaman gaya belajar anak, sehingga guru dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai. Saat pembelajaran, guru dapat memberikan apresiasi guna mengetahui keragaman kesiapan belajar peserta didik. Anak tak? Mari mana weh? Selanjutnya yaitu keragaman minat belajar anak dalam kelas akan terdapat perbedaan satu sama lain. Contoh minat yang ada adalah di bidang seni, matematika, sains, memasak, dan sebagainya. Minat merupakan salah satu motivator penting untuk anak dalam terlibat aktif pada proses pembelajaran. Guru dapat mengarahkan anak untuk menekuni minat yang anak miliki. Selanjutnya, profil setiap anak dalam kelas pasti berbeda-beda. Profil belajar anak terdiri dari bahasa, latar belakang, kebutuhan khusus, karakter, kultur, dan status ekonomi. Oleh sebab itu, guru perlu memetakan anak berdasarkan profil belajarnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dipenuhi kebutuhan belajarnya oleh guru. Materi selanjutnya adalah teori pendukung dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang ketiga adalah teori Multiple Intelligence. Dan yang keempat adalah teori Learning of Modalities. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama adalah teori sistem ekologi, yang mana teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosial kultural Baron Fembrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem yang ada dalam pendidikan berdiferensiasi. Hal ini harus dikuasai oleh seorang pendidik guna untuk membuat suatu lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta berpihak pada peserta didik. Teori yang kedua ini yaitu teori multiple intelligence, yang mana teori multiple intelligence ini merupakan teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas dan tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu logika matematik, linguistik, dan spesial.